Dengan flashback ke masa lalu Duta saat dirinya masih menjadi seorang mekanik, Duta ke danau yang sama dan mengeluarkan sebuah kalung dari saku bajunya lalu Duta duduk dan bermain harmonika. Seorang gadis yang bernama Sima menemuinya dengan menutup kedua mata Duta memakai tangannya. Duta kemudian mengeluarkan kalung peraknya yang membuat Sima sangat bahagia. Duta pun memasangkan kalung tersebut. Duta lalu membawa Sima berjalan-jalan tapi Duta tidak bisa membelikan apa yang Sima mau dan hanya mampu membelikannya gula-gula. Flashback berakhir. Duta mengingat semua itu dengan sangat sedih. Naku masih mendengarkan dengan seksama. Adegan kembali flashback saat Duta menunjukkan fotonya bersama Sima pada Sahib. Sahib memuji kecantikan Sima tapi juga bertanya dengan sedih mengenai rencana pernikahan mereka. Duta pun kemudian bekerja keras di bengkel mobil tempatnya bekerja untuk mengumpulkan uang dan pada suatu hari Sima datang ke bengkel mencari Duta dengan bertanya pada Baji. Bos Duta melihat Sima dan bertanya pada Baji. Sima sendiri menemui Duta yang merasa senang dengan kedatangan Sima. Duta kemudian menikmati makanan yang dibawakan Sima untuknya. Tiba saat menerima gaji Duta langsung membelikan cincin untuk Sima dan kembali menunggunya di danau sambil bermain harmonika. Sima tak kunjung datang hingga malam tiba, Duta pun mencemaskan keadaan Sima dan mulai mencarinya tapi tak juga ditemukannya. Duta memutuskan akan pergi meminjam mobil di bengkel untuk mencari Sima, kemudian Duta pergi ke bengkel untuk mengambil mobil dan mendengar suara-suara yang dikenalnya. Duta mencarinya dan menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Duta terkejut melihat Sima sedang berduaan dan bermesraan dengan bosnya Govin. Duta pun berteriak memanggil nama Sima. Govin pun semakin membuat Duta marah dengan memperlihatkan kemesraannya dengan Sima. Duta pun menghajarnya tapi kemudian Sima menghentikannya dan mengatakan, "Apa kau pikir aku mau menikah dengan lelaki sepertimu yang tidak mempunyai uang? Berkacalah sana." Sima terus memaki Duta sambil memperlihatkan apa yang Govin telah berikan untuknya dan kemudian pergi bersama Govin. Duta menyadari bahwa pilihan yang dibuatnya ternyata salah kemudian Duta pergi ke danau dan Baji menemuinya. Duta mengeluarkan cincinnya dan kembali teringat perselingkuhan Sima. Duta mengatakan pada Baji bahwa dirinya memerlukan uang yang banyak agar setiap orang memandangnya lalu Baji membawa Duta ke sebuah tempat. Duta dan Baji menemui bos besar dan berbicara dengannya. Sang bos mengeluarkan senjata dan sebuah foto. Baji menyuruh Duta mengambilnya. Duta pun mengambilnya dan beranjak pergi. Duta dan Baji mencari orang yang di dalam foto dan setelah melihat orang tersebut, Duta pun berniat melenyapkannya mengenakan senjatanya sambil mengingat penghinaan Sima padanya. Tapi tembakan Duta meleset dan orang tersebut melarikan diri. Duta mengejarnya dan berhasil menemukannya lalu melenyapkannya dengan senjatanya kemudian terdengar suara sirine polisi. Duta dan Baji pun kabur. Duta dan Baji menemui bos mereka dan mengembalikan senjatanya. Duta mendapat imbalannya dan beranjak pergi. Setelah itu Duta sering mendapat tawaran untuk melenyapkan seseorang dan pada suatu saat di tengah hujan deras, Duta mendatangi Sima dan Govin dalam sebuah mobil. Duta kembali mengajar Govin tanpa ampun meski Sima meneriakinya agar menghentikan tindakannya. Duta pun menghabisi Govin. Setelah itu dia menghampiri Sima dan menodongkan senjatanya pada Sima. Sima meminta maaf. Duta pun memakinya sambil melemparkan uang pada wajah Sima lantas beranjak pergi setelah membakar mobil Govin dengan satu kali tembakan. Duta berjalan ke danau sambil mengingat semua kisah cintanya dan pengkhianatan Sima padanya. Duta kembali mengeluarkan cincin Sima dan membuangnya ke danau. Adegan flashback berakhir. Naku menangis mendengar semua cerita Duta. Selesai bercerita Duta berkata bahwa Sahib ingin dirinya menikah agar mendapatkan kasih sayang tapi karena tidak melihat cinta dalam diri Supriya sebab itulah dirinya minum kemarin dan akhirnya bersikap kasar pada Naku. Duta lalu mengajak Naku kembali ke dalam mobil dan pulang. Naku menuju dapur menemui ibunya. Baadi pun bertanya kemana dia pergi bersama Duta dan memarahinya. Naku pun membuka suaranya mengatakan bahwa Duta membawanya ke sebuah danau untuk membicarakan suara hati yang tidak bisa diceritakannya. Naku berkata akan menyatukan Supriya dan Duta lantas Naku bergerak pergi menemui Duta di bar rumah. Baadi pun terlihat senang dengan ucapan Naku. Duta hendak minum dan Naku memanggilnya agar berhenti minum. Naku kembali berbicara dengan Duta. Naku kemudian beranjak pergi dan Duta memintanya membawa minumannya sekalian. Naku pun senang Duta tidak mau minum. Baji datang menemui Duta dan Duta berkata bahwa dirinya sudah meminta maaf pada Naku. Baji senang mendengarnya. Mereka lalu kembali membicarakan bisnis mereka. Kala merasa gelisah di kamar Lila, Rups hanya memperhatikannya. Lila kemudian muncul dan Kala bertanya padanya.
Lila memberitahu mereka bahwa dirinya akan menghentikan pernikahan Supriya dan Duta. Sudarsan datang dan ikut bergabung. Setelah itu Kala dan Rups beranjak pergi, Lila pun berbicara dengan Sudarsan. Pesta pernikahan tengah dipersiapkan. Lila dan Sudarsan saling memberi kode. Lila lalu menuju pilar di mana tali mandap diikat. Baji lalu menemui Lila dan menanyakan apa yang dilakukannya di mandap. Lila beralasan, Sahib kemudian muncul dan menyuruh Baji menyiapkan gadis-gadis lajang untuk pemujaan. Baji pun bergegas mencarinya. Baadi tengah membawa vas bunga, Anai menabraknya dan membuat vasnya terjatuh. Baadi meminta Nakku membersihkannya. Baji lalu mendekat pada Nakku dan mengomentarinya. Duta menemui Sahib dan berbicara dengannya. Supriya muncul dan mata semua orang memandangnya. Sahib menyuruh Baji agar segera bergegas mencarikan yang disuruhnya tadi. Kala sendiri menatap Nakku dengan pandangan licik. Duta dan Supriya berjalan bersama berbaur dengan kerumunan yang lain. Sahib lalu mengeluh karena tidak berhasil mendapatkan gadis-gadis lajang tadi dan memberitahu bahwa pemujaan tidak bisa dilakukan. Kala memberi isyarat Lila agar menyuruh Nakku. Lila menghampiri Nakku dan ibunya lalu mengatakan agar Nakku melakukan pemujaan. Kala dan Rups mendekat dan ikut menimpali. Sahib lalu memanggil Nakku dan Baadi menyuruh Nakku mendatangi Sahib. Sahib berbicara pada Nakku agar melakukan pemujaan kemudian mereka semua pergi ke kuil rumah. Ibu Supriya melakukan ritual dan membasuh kaki para gadis termasuk Nakku. Setelah itu Ibu Supriya berdoa pada sisi-sisi mandap, Kala dan adik-adiknya memperhatikannya. Duta dan Supriya lalu mendatangi Ibu Supriya untuk tolak. Lila diam-diam lalu menarik tali di pilar mandap dan beranjak kembali pada Kala. Duta sendiri kemudian mendapat panggilan telepon dan beranjak pergi untuk menerimanya. Perlahan-lahan atap mandap mulai bergoyang-goyang domret. Raffi yang menyadari keadaan tersebut, Raffi melihat Supriya yang berdiri di bawah atap mandap dan ketika atap tersebut terjatuh dengan sigap Raffi menarik Supriya dan mereka berhasil lolos dari jatuhnya atap mandap. Semua orang terkejut melihat kejadian tersebut, Kala dan saudari-saudarinya menjadi kesal karena Supriya kembali selamat. Duta mendekati Supriya dan mengkhawatirkan keadaannya sementara tangan Raffi terluka. Duta menanyakan keadaan Supriya, Supriya menjawab baik-baik saja, Baji kemudian datang dan berteriak. Duta menegurnya dan merasa sangat marah karena sudah 2 kali terjadi dan Supriya hampir saja tak terselamatkan. Baji pun memerintahkan para penjaga untuk memeriksa sekeliling rumah. Para penjaga membawa seorang lelaki pembuat mandap pada Baji, Baji pun memukulinya. Kishore menghentikan Baji dan meminta orang-orang untuk menghentikan Baji. Sahib juga meminta Baji untuk tenang. Lelaki tadi menghampiri Sahib dan memohon ampun sambil mengatakan bahwa dirinya sudah membuat mandap dengan baik tapi mungkin seseorang sudah mengotak-atiknya. Semua orang sekarang menjadi berpikir siapa yang telah melakukannya. Duta pun menyuruh lelaki tadi pergi. Kala dan adik-adiknya saling berbisik. Mereka pergi ke kamar dan membicarakan rencana gagal mereka. Kala meminta mereka tetap diam di tempat lalu Kala beranjak pergi dan terhenti mendengar suara-suara. Kala mencari arah suara yang ternyata Supriya. Kala mendengarkan bahwa Supriya tidak ingin melihatnya seperti ini dan memintanya pergi. Lalu Kala mengintai dengan siapa Supriya berbicara. Kala terkejut melihat Raffi. Kala terus mendengarkan pembicaraan mereka dan tersenyum saat mendengar Raffi meminta Supriya berpura-pura mencintai Duta dan membuat orang-orang percaya. Raffi juga menenangkan Supriya dan memeluknya. Kala melihat semua ini dan semakin tersenyum karena dia memiliki rencana baru. Raffi masih mencoba meyakinkan Supriya agar mengikuti sarannya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.